Ya ini mah ada tadi juga sebenarnya stok mah udah ada stok mah cuman pengen lebih ini aja santai. Kan mau berangkat nanti malam. Udah Ngirim naikin ya. kemana? Ke Pangalengan Pak. Pangalengan. Jadi kita ke Pangalengan total kandang jalu besar 2. Iya domba ya dilepas kieu. Untuk breedingnya 15 meter. Skala besar itu Ya mah. dibagi 10. Saya emang masih skala belajar. Sama dia itu masih belajar, cuman kan kebetulan dia itu meminta saya sendiri untuk jadi mentor. Oh, iya. Jadi dia udah bertanya-tanya ke beberapa pihak, ke beberapa orang yang senior-senior di sana, akhirnya dia menunjuk saya sebagai mentor dan kebetulan juga dia mempercayakan untuk kandangnya ke saya. Full. Cuman ya saya bilang kalau untuk dombanya nggak bisa memaksakan dari kami, kalau memang terpakai silahkan, nggak pun nggak masalah. Kalau saya hanya sebatas mengentori, Anda mau beli di mana itu dombanya, kandangnya silahkan. Ya kebetulan dia mempercayakan saat ini Kandangnya. tahapan keempat dia, pertama Bang Pakan, kesediaan Bang Pakan, 3, terus dia masuk ke tata laksana keempat yaitu Kandang. tata laksana kandang, baru nanti dombanya kita perhitungkan lagi. Karena saya ada dari kami dari Kuningan, dari YouTube, dari Ketapang, ketahanan pangan dari pemerintah, dana pemerintah yang dialokasikan ke peternakan. Saya juga di mementori juga kebetulan. Udah lama ke domba ini, Bang? Sebenarnya saya belum lama Pak, Oh. kalau boleh jujur. Saya sekitar di 8 tahun, 9, 10 tahun Udah lah. lama itu mah. Belum Senior. lama. Udah senior. Senior. Banyak yang lebih senior dari saya, cuman kan saya itu mengulik, jadi mempelajari, jadi nggak hanya sebatas menerima usul, nggak, saya ulik, jadi pakan dari istilahnya mitos orang-orang pendahulu orang-orang di sini katanya marak domba itu ada sebe. Saya kaji ulang semua itu gimana caranya supaya kalau kita pakai aren sebe otomatis kita yang diperbudak sama domba. Domba 1 karung 1 domba habis. Cuman gimana caranya serat terpenuhi, protein, nutrisi semua terpenuhi, gimana caranya? Saya udah Ini teknisnya beda. beda. Kalau Bapak asli mana Saya asli Jakarta. namanya? Saya Budi Sanusi. Saya dari Bank BJB keluar. Saya terus di sini ternak, belajar. Dan saya juga baru belum lama. Bang BJB di bagian apa Pak? Lapangan Pak. Oh lapangan marketing. Ya. Iya. Tapi pindah ke sini kapan Pak? 2000 berapa? 2011, 2010. Oh 2011 ya. 2010. Memang ini mah gini kan? Iya. Ini salah satu eksperimen saya membuktikan. Jadi ini untuk edukasi anak-anak. Jadi domba itu nggak kotor, nggak bau. Nah, buktinya di sini. Dia nggak kotor, dia nggak bau, dia nggak galak. Yang jalu juga ada, cuma udah besar saya pisahin aja. Ini teh domba apa? Garut murni, Oh Garut murni. betina. Oh tinggal ilur. Iya domba dikencarkeun kieu di jero imah. Aduh. Dia kalau pipis ke kamar mandi, tapi kalau BAB di mana aja. Kalau khusus pipis ke kamar mandi, udah tahu dia. Dia di rumah juga. Kadang-kadang saya di sini di rumah satu lagi. Paling kalau pagi membersihin kotorannya aja. Ini teh usia berapa Pak? 2 bulan, Oh 2 bulan. anak 3. Oh 3. Cuma saya ambil jadi untuk edukasi. Jadi kalau ada orang-orang kota kesini domba itu bau katanya gini. Alhamdulillah mereka jadi senang ya, orang Kuningan aja yang tadinya domba itu kan ada kemarin ada di YouTube-nya. Ternyata dia dipoto pakai sama domba. Ternyata ini bukan saya yang memberitahu tapi mereka yang Lihat langsung. eksperimen langsung kan. Ini domba merino bukan domba merino bukan? Enggak, Oh, bukan kita ya? nggak ada domba merino. Karena kita pasarannya merino itu kan yang diambil kan bulu. Bulunya kalau merino. Jadi istilahnya kita nggak tahu penjualannya harus kemana gitu loh. Tapi kalau Garut ini kan kita banyak solusi. Pertama kalau dia akhir kita masukin ke daging, bobot lumayan tinggi. Kalau dia bagus atau istilahnya kaset bisa masuk kontes atau namanya adu. Iya. Syukur-syukur kalau ada penghobi yang lirik, itu udah nggak ada harganya. Kita berapapun kalau orang udah hobi ya Iya. masuk harga. Kalau hitungan tangkas ya paling ada harganya, cuman harga tangkas. Kalau pedaging hitungannya per kilo. Jadi saya ngambilnya di Garut murni. Tadinya juga saya mau ke Texel, mau ke berbagai macam jenis, saya mau silang-silang, cuman begitu saya bertanya-tanya kepada rekan-rekan yang udah dahulu ternyata hasilnya nggak signifikan, mereka punya kendala di penjualan. Ya udahlah, saya istilahnya daripada menempuh resiko terlalu tinggi, udah saya bermain di Garut murni.
Untuk kandang teh nya rencana 2, tapi saya mau 1 dulu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, mau 1 nggak apa-apa. Kita bebas, jadi istilahnya cuman semakin banyak rohangan, semakin murah. Kalau 1 lumayan mahal, karena 1 itu kan dari kayu berbeda. Ya. Karena kekuatan kayu itu kalau kandang 1 rohang itu nggak ada kekuatan sebenarnya. Nggak ada kekuatan sama sekali, nggak ada kekuatan. Minimal 2 lah. Ya. Kalau 2 dia punya kekuatan. Cuman ya 1 juga bukan berarti nggak punya kekuatan. Tapi ya di sini saya pelajari lagi ternyata titik-titiknya ini di sini. Jadi saya tahu walaupun ada pesan 1 ya nggak apa-apa, nggak usah paksakan. Jadi bisa saya buatkan 1. Cuman dia cuma ada kekuatan. Belajar dulu mah. Belajar dulu. Tapi kalau dia mau fattening atau breeding atau mau kelapang gimana ini maksudnya ini tangkasnya ini? Awalnya sih ini dulu biar saya seneng dulu aja, breeding dulu aja. Jadi jalurnya udah beli, tinggal itu cari dantenan. Tapi itu juga petet beli teh. Oh. Cuman kan yang di kandang sebelumnya nggak nyediain kandang. Jadi saya cari-cari. Oh iya, inget dulu pernah konsul juga kan di WA. Sinar Arum kata saya teh. Makanya kontak lagi. Ngajak teman-teman yang lain, katanya saya dulu aja gitu. Kalau memang dibolehin beli 1 dulu, alhamdulillah gitu. Ya saya katakan saya di sini nggak memberikan tekanan ke siapapun, terutama konsumen saya orang yang mau belajar berternak. Karena kalau orang yang mau belajar berternak saya tekan mundur, pasti mundur. Makanya saya di sini sesuaikan dengan budget Anda berapa. Saya tanya lagi, ini masuknya ke breeding, ke fattening. Jadi saya istilahnya memaksimalkan biaya Anda. Jadi saya maksimalkan. Otomatis kalau untuk 1 rohang itu kan hanya 1 untuk kapasitas 1 domba. Tapi kalau Anda di sini mau breeding, kenapa nggak harus sekalian buat koloni? Gak usah banyak, gak usah lebar. Bikin 3 meter atau 4 meter. Jadi jalur di situ 1, betina punya berapa masukin. Anda nggak harus pijain ke segala macam. Kalau saya di sini hanya memberikan opsi solusi. Kalau cuma 1 kandang lokal, otomatis kalau dia beranak, Anda buat lagi kandang. Terus juga istilahnya, bisa di luar, memang bisa. Cuma domba Garut posisinya kalau di luar, ya mohon maaf. Kebanyakan dalam jangka waktu panjang itu rata-rata plastik lah, inilah, itu yang bahayanya. Karena domba itu rumensia. Makan apa aja ya, Pak ya? Iya, dua pencernaan. Jadi domba itu kan rumensia, dia punya 2 pencernaan. Jadi kalau istilahnya dia makan plastik, diurai dia nggak bisa, dia nggak akan mati. Cuma dalam jangka waktu sekian tahun, sekian bulan, itu akan terasa efeknya. Kadang-kadang anaknya dulu mati, begitu lahiran, nggak kuat. Lama-lama efeknya ada, keindukan. Itu maksud saya. Jadi istilahnya selalu menanyakan memaksimalkan budget Anda. Nggak pernah ya kalau saya pedagang, mau bikin 1 tadi kan Bapak 2, jadi 2 aja lah. Enggak, saya nggak pernah memaksakan, sesuaikan budget. Karena apa posisinya? Sesuatu kalau saya paksakan orang pasti mundur. Iya. Pasti mundur. Pasti. Jadi kalau udah enak gitu kan konsultasi apanya gitu kan Pak ya. Kalau maju lagi pasti beli lagi gitu kan. Teman-temannya juga kan. Oh ini cenah bagus bahannya ininya. Karena saya nggak mau memaksakan. Ke 1, kedua, kalau memang Anda mau mainnya di breeding atau istilahnya mau beternak secara kecil-kecilan itu bagus menurut saya. Cuma kalau beli 1 kandang jalu, sayang. Yang betina mau dikemanain kandangnya? Mau asal aja? Bisa, semua orang kamu bikin kandang bisa. Masa jalunya seperti ini? Kandangnya seperti ini betinanya. Efeknya apa? Anda begitu pemula, Anda belajar, setelah Anda belajar, tiba-tiba ada kematian, Anda kapok, belum mendapatkan hasil, mati. Kapok dari situ. Setelah kapok apa? Menyebar virus. Aing mau ngurus domba pae. Nah, itu geningan. Bisa bahasa Sunda sih Bapak teh geningan. Ku bahasa Sunda meh genaheun. Dibawa ke sini ada 4 kalinya yang mau gabung. Ya semua belajar.
pemula semua. Semua pemula Pak. Kalau saran saya seperti ini. Jadi ini istilahnya kesatuan ya. Iya. Oh iya. Konsorsium lah. Jadi ini istilahnya kita saya katakan menginvestasikan uang di sini ya, untuk masa depan ya, Anda masih kerja. Jadi saran saya tolong dirundingkan lagi, jangan dirundingkan lah, arti dirundingkan. Ambil satu suara, mau di breeding, mau di fattening, atau mau ketangkas. Ambil satu suara. Kalau ketangkas, saya katakan jangan. Anda akan habis uang Anda, berapapun Anda punya uang habis. Saya contohnya, nanti saya cerita. Kalau mau di breeding, Anda bermodal sekali mengambil keuntungan dalam jangka waktu 2-3 tahun Anda bisa ngambil keuntungan. Karena breeding itu meningkatkan populasi. Setelah populasi meningkat, domba lah masa dari hasil dia dipijak 8 bulan sampai lepas sapi. 8 bulan bisa Anda jual hasilnya, walaupun kecil. Tapi kalau mau besar ya 2 tahun. Itu dia hitungan flag 2. Itu udah ada harganya domba. Kalau akhir masukin ke daging, hitungan per kilo. Kalau tahun biasa paling 85 per kilo, atau istilahnya rayagung bisa 150. Gimana sih wasana? Oh, hitungannya daging, Kilo. kilo gitu. Kalau ke daging. Nah, kalau mau breeding, jadi kalau breeding itu banyak solusinya untuk istilah memasarkan. Mau dipasarin di pasar bisa, yang akhir mau dijual daging bebas. Kalau ada yang naksir kira-kira dombanya bagus, bisa harganya fantastis atau lebih. Kalau mau fattening, Anda bermodal setiap tahun. Panen di hari raya kurban aja. Harga domba, ya mohon maaf ya saya sendiri ya, kadang-kadang harga domba itu orang nggak pernah turun, selalu naik. Kalau fattening itu apa sih, Pak? Penggemukan. Oh, penggemukan. Jadi kalau untuk fattening itu Anda harus jeli. Dalam arti jeli, Anda beli domba di usia 6 bulan, Anda urus 8 bulan, posisinya begitu masuk hari raya Rayagung, domba udah memenuhi syariat Islam untuk dikurbankan, yaitu gigi tanggal 2. Iya. Kalau belum tanggal 2 jangan sekali-kali. Punglak. Punglak 2 bahasa itu. Kalau untuk fattening, dan harga domba kadang-kadang dari 6 bulan itu bervariatif. Ada yang 3 juta, 2,5 juta, ada yang 2 juta. Gimana ininya? Kalau fattening, Anda harus jeli mata Anda di situ untuk menilai. Tapi kalau di breeding tanpa ada resiko. Jadi kalau untuk pemula lebih cocok breeding lah. Iya, beli satu betina atau beli 2 betina, pejantannya 1. Misalnya Anda 7 orang, 1 orang satu. Siapa yang mau ngambil jantan? Oh, saya ngambil jantan, saya betina 1. Udah, satuin dalam kandang koloni, nanti kita lihat. Satuin dalam kandang koloni. 2 bulan, biarin aja. Gak usah nungguin domba beger. Kata si abang beger teh buntutnya gini-gini. Kata si abang beger teh nggak mau makan. Kata si abang baru beda-beda. Nggak semuanya sama karakter domba. Oh, berarti ini kan gini. Ini kan ada 4 orang semuanya teh yang mau gabung. Rencana beli 1 orang 1 jodoh. Itu lebih Pak. Kalau 1 orang saya dengar ceritanya dulu, saya nggak bisa motong. Gimana? 1 orang 1 jodoh. Memang awalnya sih Disambil Pak. Iya. siapa yang mau beli pejantan tadinya, tapi karena memang dasarnya suka dulu, jadi pengen masing-masing punya pengakuan bahwa ini domba saya gitu. Jadi akhirnya disepakatilah dombanya teh 1 orang 1 jodoh gitu. Kalau 1 orang 1 jodoh, kandangnya akan banyak. Nah itu Karena apa? Walaupun kecil domba Garut, kalau disatuin dia punya naluri, akan terus beradu. Kasihan yang betina. Kalau dia sama-sama punya naluri bagus, keadu tanduknya, ada yang rusak, ada yang busuk, ada yang berdarah, itu nggak akan jadi uang. Kalau 4 orang otomatis ada 4 jalu, 4 betina. ya 4 jalu otomatis kalau kandang domba Garut harus dipisah. ya satu-satu. Satu-satu berarti udah 4 rohang. Misalnya di kandang saya 4 rohang itu, 1 rohangnya 1.500.000, 6 juta. Belum betinanya mau taruh di mana? Buat kandang lagi kan? Iya. Pusing kan? Alihkan aja prosesnya. Ini bukan saya bukan saya mengajar. Konsultasi ya. Saya hanya sharing aja. Daripada 1 jodoh, mending kalau itu kan otomatis hitungannya 2-2 kan. Kalau mau betina belinya 2, kalau mau beli pejantan belinya 1. Gitu aja. Beli kandangnya langsung breeding, Langsung koloni langsung koloni.
beli gebrukeun kabeh di dinya geus begitu hamil disekat sekat beres